Suratul Masadi. Nah, suratu mubtada yang dirofakkan dengan dhammah wa huwa mudhof. Al-Masadi mudhof ilaih yang dicirikan dengan kasroh. Makiyatun khobar yang dirofakkan dengan dhammah yang bertanwin. Suratul Masadi diturunkan di kota Mekah. Oke, Pak Yusuf Supri. Terima kasih Pak Yusuf. Pak Yusuf Supriyadi 37. Oke, terima kasih. Semoga barokah. Ya. Makiyatun wa ayatuha, wawanya atop, ayatu maktuf dari matuf alaihnya suratu wa huwa mudhof, haknya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Khomsun khobar dari ayatu yang dirofakan dengan dhammah yang bertanwin. Oke, Pak MH, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam ya, MH. Mudah-mudahan sehat selalu. Oke. Wa ayatuha, dan ayat-ayatnya adalah khomsun. Ada 5 ya. Jadi surat Al-Lahab, surat Al-Masad, surat Tabat itu ada 5. Oke, Pak Surya, terima kasih. Semoga barokah. Nah, di sini ada muqaddimah terlebih dahulu ya. Nah, di sini ada lamma. Nah, ini lamma ini adalah huruf wujud li wujud. Nah, gini. Jadi ketemunya fi'il madi. Ya, jadi adanya karena ada yang lain, itu maksudnya. Jadi lamma itu kalau ketemu fi'il madi, huruf wujud li wujud, harfu wujudin li wujudin begitu. Jadi huruf ada karena ada yang lain, nah, begitu. Kebetulan di sini ketemunya adalah da'a fi'il madi. Oke, Pak Haji Mukamal sudah kelihatan, alhamdulillah. Aulia Mas Yanto juga sudah hadir, alhamdulillah. Semoga berkah selalu Mas Yanto. Oke. Papah dan Bocil juga sudah hadir. Basri Abbas. Oke, Pak Haji Mukamal hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu Pak Haji. Ya. Jadi da'a adalah fi'il madi. An-Nabiyu fa'il yang dirofakkan dengan dhammah. Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat iktirodiyah. Ki Hamid hadir Ustaz, alhamdulillah. Oke, Pak Haji Mukamal, amin. Oke, Abah Oji juga sudah kelihatan hadir, alhamdulillah. Mudah-mudahan sehat selalu, Bah. Oke, Pak Oji ya. Oke, jadi lama da'an Nabiyu sallallahu alaihi wasallam qauma. Nah, kenapa dibaca qauma? Maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Gitu ya. Jadi lama da'an Nabiyu sallallahu alaihi wasallam qaumahu, ketika da'a mengundang boleh, memanggil, mengajak juga boleh ya. An-Nabiyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu, terhadap kaumnya. Wa qala, wawunya atop, qala fi'il madi, fa'ilnya huwa, kembali kepada an-nabiyu, dan beliau berkata. Terima kasih Bu Mimi, semoga barokah. Mas Yanto, waalaikumsalam. Papah dan Bocil, assalamualaikum. Hadir Fatan Cigondewa. Oh gitu. Oke, Pak Fatan Cigondewa. Cigondewa itu di mana Pak? Teh Mimin juga hadir, alhamdulillah. Oke, jadi waqala, dan beliau berkata atau bersabda ya. Dari saja, assalamualaikum Pak Nana Johana, Kuningan hadir. Oke. Ini nadhirun lakum. Nah, ininya adalah 2 kata ya. Oke, Bandung Cijerah. Oh, Masya Allah. Saya pernah ke Cijerah Pak. Itu dekat pasarnya itu. Ada pasar Cijerah ya. Oke, Papa dan Bocil ya. Fatan ya. Mudah-mudahan kapan-kapan saya lewat situ lagi Pak. Ya, Cijerah, Bandung. Oke. Jadi ini adalah 2 kata ya. Nah, ini adalah terdiri dari inna huruf nasab dan taukid, ianya domir mutasil sebagai isim ina. Jadi tidak dibaca inai, tetapi dibaca ini untuk memudahkan qiraat. Makanya depannya dibaca nadhirun.
Nadhirun adalah khobar yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Nah, gitu ya. Lakum lanya huruf cer, kumnya domir mutasil sebagai majrur. Nah, jadi sesungguhnya aku nadhirun, pemberi peringatan, lakum untuk kalian. Siapa ini yang ngomong? Rasulullah, ya. Baginda Nabi kepada kaumnya. Waqala, dia berkata atau beliau bersabda, ini nadhirun lakum. Sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan lakum kepada kalian. Nah, begitu ya. Bahrul Ulum Cirebon hadir Ustadz, alhamdulillah. M. Taufik Tanjung, assalamualaikum Ustadz, maaf terlambat. Masya Allah, belum Pak. Ya. Kemudian di sini ada baina yadai. Nah, ini ada baina yadai azabin syadidin. Nah, ini baina ini adalah zorof. Kata setelah zorof mudhof ilaih, makanya di sini dibaca yadai. Aslinya yadai ini. Nah, ini bentuk dua ya. Isi musanna. Jadi baina ini zorof. Kata setelah zorof mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu hukumnya ngejer. Makanya di sini yadai. Ya. Yada ini asalnya yada ini ya. Nunya kenapa hilang? Wahwa mudhof. Begitu. Jadi baina zorof makan. Yadai mudhof ilaih yang dijerkan dengan iya karena bentuk dua ya. Atau karena isim tasniyah. Hilang huruf nun wahwa mudhof. Azabin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Syadidin naat dari lafad azabin. Nah, begitu. Oke. Oke, Pak Faik Rifkon, kitabnya adalah Tafsir Jalalain, Pak. Ya, mudah-mudahan Pak Faik bisa mengikuti terus ya. Oke. Jadi, sesungguhnya aku adalah nazirun lakum, pemberi peringatan untuk kalian. Baina yadai, arti aslinya itu di antara kedua tangannya, tapi bukan itu yang dimaksud ya. Boleh diartikan tentang ya, tentang azabin syadidin, tentang azab yang syadid, yang keras. Jadi ceritanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu akan menjelaskan tentang azab yang keras. Nah begitu ya. Jadi beliau memanggil umatnya. Ini kan di sini dari sini. Lama da'an Nabiyu Shallallahu Alaihi Wasallam qaumahu. Jadi ketika baginda Nabi memanggil atau mengundang terhadap kaumnya, waqala, dan beliau berkata atau beliau bersabda boleh. Ini nadhirun lakum, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan lakum kepada kalian baina yadai azabin syadidin, tentang azab yang keras. Jadi akan adanya azab yang keras di depan ya. Baina yadai itu biasa diartikan juga di hadapan ya. Berarti maknanya Nabi akan menginformasikan bahwa akan datang azab yang sangat keras. Bu Royani, alhamdulillah hadir. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Alhamdulillah. Pak Hadi Waluyo 876. Assalamualaikum, hadir Pak Yai. Alhamdulillah. Ayo Pak Hadi, mudah-mudahan kita bisa dipertemukan oleh Allah Pak Hadi. Sehat selalu Pak Hadi ya. Oke, Pak Faik terima kasih. Oke, Mbak Nurmala juga sudah hadir. Assalamualaikum, hadiro. Alhamdulillah. M. Taufik terima kasih. Indra Baih, assalamualaikum. Sobahul khair ya. Masya Allah. Masya Allah. Oke, lanjut ya. Jadi da'a, jadi Nabi mengundang atau Nabi memanggil gitu boleh, atau Nabi juga mengumpulkan juga boleh ya. Kalau dalam asbabun nuzulnya itu seperti itu karena ada di Bukit Sofa ya waktu itu ya. Itu dalam asbabun nuzulnya. Jadi ketika, nah itu lama ini tadi adalah huruf ya, harfu wujudin li wujudin. Jadi adanya karena adanya yang lain. Begitu ya. Jadi ketika ketemu fi'il madi itu disebut harfu wujudin li wujudin. Jadi ketika Nabi mengundang ya, kaumnya dan beliau bersabda, ini nadhirun lakum, sesungguhnya aku
adalah pemberi peringatan kepada kalian akan adanya azab yang pedih. Nah, boleh begitu ya. Atau akan datangnya azab yang pedih. Karena baina yadai itu biasa diartikan sebetulnya di hadapan. Oh, berarti Nabi menginformasikan itu. Akan adanya azab yang pedih. Oke, Pak Haji Muhammad. Assalamualaikum. Alhamdulillah. Ayo Pak Haji, semangat. Oke, Buya Sidik. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Beliau nih Buya Sidik sampai istiqomah ini. Ya Alhamdulillah. Beliau hadir selalu tamat ya. Oke. Subhanallah. Semangat terus Buya Sidik ya. Mudah-mudahan istiqomah dan di dalam ketaatan kepada Allah. Amin. Oke. Jadi ini nadhirun lakum baina yaday azabin syadidin. Nah begitu. Jadi sesungguhnya aku, kata Nabi, nadhirun lakum, pemberi peringatan kepada kalian tentang akan adanya azab yang keras. Nah begitu ya. Jadi informasi ini tidak hanya pada waktu itu. Ya. Karena baina yaday itu maknanya di hadapan. Jadi kita harus waspada bahwa di hadapan kita itu akan ada azab yang pedih. Ya. Ketika kita tidak mengindahkan peringatan, makanya di sini ini nadhirun, gitu ya. Ini nadhirun. Jadi tidak hanya waktu itu saja. Sampai hari ini pun azab yang sangat pedih itu ada di depan mata kita. Ketika kita tidak mengindahkan perintah-perintah Allah. Nah, begitu ya. Oke, Buya Sidik, amin. Gitu. Ahmad PP, Tamini Syarif. Oke, Assalamualaikum. Maaf, tanya hari apa saja tafsir Jalalain? Oh, tafsir Jalalain hari Rabu, Kamis, Jumat. Ya Pak ya. Tapi bila ketinggalan boleh lihat di YouTube saya Pak. Karena direkam ya. Artinya di-upload di YouTube-nya. Pak Gunawan, Assalamualaikum, Pak Kiai hadir, Alhamdulillah. Gimana Pak Gun, udah siap-siap mau berangkat nih? Luar biasa. Mudah-mudahan berkah Pak Gun ya. Oke. Faqala. Nah, ini fa-nya adalah robitoh. Ya. Qala fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il, maka isim di depannya sebagai fa'il. Ya. Pak Mukhlis Zain, nama channel YouTube-nya apa Pak Ustadz? Nama channel YouTube-nya itu MT Bariz. Hanya 2, belakangnya Z. MT titik Bariz, gitu ya. Nah itu bisa dilihat di situ Pak. Mudah-mudahan bermanfaat. Oke, warna-warni terima kasih. Semoga berkah selalu. Nah, itu Pak Faik. Jadi YouTube-nya MT Baris, hanya 2 ya. Oke, hanya 2, R, I, dan Z. Gitu. Oke, warna-warni terima kasih. Semoga berkah selalu. Oke, lanjut. Jadi, faqala, fanya robitoh, qala fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka isim di depannya dibaca rofa wa huwa mudhof. Maka ini dibaca ammuhu. Ammu itu paman. Ya. Ammu fa'il yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhof. Hu-nya domir mutasil sebagai mudhof ilaih. Nah, di sini kenapa dibaca abu? Nah, ini karena badal dari ammu. Ya, badal dari ammu. Ya, yang dirofakan dengan wawu karena asmaul khomsah wa huwa mudhof. Lahabin mudhof ilaih yang dicirikan dengan kasroh yang bertanwin. Gitu. Jadi faqala lalu menjawab atau lalu berkata. Siapa? Ammuhu, pamannya Nabi. Siapa pamannya Nabi? Yaitu, nah makanya ini badal. Abu Lahabin. Abu Lahab. Nah itu jadi pamannya Nabi bernama Abu Lahab. Ya, saya ulang ya dari sini ya. Lama da'an Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam qaumahu. Itu. Lamanya adalah harfu wujudin li wujudin. Ya. Kemudian da'a adalah fi'il madi. An-nabiyyu fa'il yang dirofakan dengan domah.
Sallallahu alaihi wasallam adalah kalimat i'tiradiyah. Qauma maf'ul bi yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhaf. Hu-nya domir muttasil sebagai mudhaf ilaih. Ya. Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memanggil atau mengundang atau mengumpulkan boleh kaumahu terhadap kaumnya, waqala wawunya atop qala fi'il madi fa'ilnya adalah huwa, dan beliau berkata, ini nadhirun lakum baina yaday adzabin syadidin. Nah, kalimat ini adalah makulul qauli dari qala. Ya, sesungguhnya aku. Nah, ini asal kata dari inna dan iya, domir mutasil. Inanya huruf nasab dan taukid, iyanya domir mutasil sebagai isim inna. Oke, Buun hadir, alhamdulillah. Nadhirun khobar inna yang dirofakan dengan domah yang bertanwin. Laknya huruf cer, kumnya domir mutasil sebagai majrur. Belah duren, Masya Allah. Kemana aja nih belah duren nih, saya baru sapa beliau ya. Mudah-mudahan sehat selalu belah duren ya. Oke, Bapak Rudin, terima kasih Bapak Rudin. Ya. Belah duren, sehat ya Pak ya, mudah-mudahan nih saya baru menyapa beliau. Pak Ahmad Pepe Tamini Syarif, terima kasih, semoga barokah ya. Jadi sesungguhnya aku nadhirun, pemberi peringatan lakum untuk kalian, baina yadai adzabin syadidin. Nah, lanya huruf cer, kumnya domir mutasil sebagai majrur baina zorof. Zorof makan, yadai mudhof ilaih yang dijerkan dengan ya karena karena bentuk dua ya, isim tasniyah. Oke. Temimin, terima kasih. Oke. Belah duren, pegawai tetap, Masya Allah. Oke, jadi yadai adalah mudhof ilaih yang dijerkan dengan ya karena isim tasniyah. Hilang huruf nun wa huwa mudhof. Adzabin mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasro yang bertanwin. Syadidin naat dari lafad adzabin. Ya, jadi kalau diartikan tadi, sesungguhnya aku adalah pemberi peringatan untuk kalian bahwa akan datang gitu ya, boleh diartikan begitu ya, akan datang azab yang keras. Faqala ummuhu Abu Lahabin, lalu pamannya Nabi menjawab ya, atau berkata. Nah, siapa pamannya Nabi? Adalah Abu Lahab. Nah, itu ya. Apa ngomongnya Abu Lahab ini? Tabban. Nah, ini. Nah, beliau menjawab tabban. Nah, tabban ini adalah bentuk masdar, ya. Nah, boleh dilihat di buku saya, halaman berapa ya? Buku sorobnya ya. Nah, di buku sorobnya ada di halaman 8 ya. Nah, ini di halaman 8. Di sini ada addo. Addo ya, addu. Adun. Nah, ini bentuk masdar ya. Adun. Tabbun. Nah, kalau dijadikan isim yang nasab menjadi abdon, tabban, begitu ya. Nah, ini fi'il madinya. Jadi nanti kalau cari di kamus tabba, abdo. Nah, nanti di sini ketemu bentuk masdarnya adalah abdun, ya. Oke. Bu Tati Hartati, assalamualaikum Ustaz. Waduh, terlambat masuk. Wah, dari mana Bu Tati? Masya Allah. Sibuk ya Bu ya. Oke. Belum terlambat Bu. Oke, kita lanjut ya. Nah, tadi mana? Oke. Jelas ya? Tulisannya jelas nggak? Kekecilan apa kurang gede? Lah, mana tadi? Nah, ini. Faqala ummuhu abu. Faqala ammuhu, maaf bukan ummuhu. Ammu ya. Kalau ummu jadinya ibu. Kalau ammu paman ya. Faqala ammuhu Abu Lahabin ya. Apa kata-katanya? Tabban ya. Tabban itu bisa diartikan binasa, laka. Lanya huruf cer, kanya domir mutasil sebagai majrur.
Nah, tabban laka, binasalah untukmu. Nah, itu kata-kata yang dilontarkan oleh pamannya Nabi. Ya, ini luar biasa ini. Keterangan ini mengandung satu pembelajaran buat kita. Jadi kebanyakan kita itu adalah musuhnya, adalah saudaranya sendiri. Ya, karena dicontohkan oleh beliau. Baginda Nabi itu musuh-musuhnya adalah saudara-saudaranya. Ya. Ini pamannya ini. Abu Lahab itu paman Nabi. Beliaulah orang yang pertama kali menentangnya. Ya. Karena beliau menganggap bahwa Muhammad itu, gitu, baginda Nabi itu adalah anak kemarin. Beliau tahu kecilnya. Itu. Ya, jadi penghalang hatinya itu adalah harga diri. Nah itu. Kadang-kadang kita pun seperti itu ya. Khatamallahu ala qulubihim itu kadang-kadang adalah sebuah harga diri. Itu lucu ya. Emang hargamu berapa? Begitu kan ya. Nah itu kadang-kadang menjadi menutupi kebenaran ya. Gitu. Tabban laka, gitu. Binasa milikmu. Jadi binasalah engkau. Nah, gitu ya. Nah, baru di sini dia mengungkapkan kekesalannya Abu Lahab. Alihada da'awtana, begitu ya. Alihada da'awtana, begitu ya. Alihada ini 3 kata. A-nya adalah huruf istifham. Li-nya adalah huruf jar, hadza isim isaroh sebagai majrur. Jadi alihada, untuk inikah? Begitu kan ya. Ya, jadi A-nya ini adalah huruf istifham, kata tanya. Bukan isim istifham ya. Ada isim istifham, ada huruf istifham. Kalau isim istifham jadi apa? Begitu ya. Kedudukan kalimatnya. Tapi kalau huruf tidak jadi apa-apa. Dia huruf saja. Nah, ini kebetulan A. Alihada. Untuk inikah? Gitu. Da'auta. Da'auta ini adalah fi'il madi ya. Fi'il madi. Tahu fi'il madi dari mana? Akhirnya fathah. Berarti fa'ilnya adalah anta. Da'auta. Na, domir mutasil, nempel ke fi'il, maka dia menjadi maf'ul bih. Da'autana. Alihada da'autana. Untuk inikah engkau mengundang kami? Nah, begitu ya. Kesel dia. Kesel itu. Alihada da'autana. Untuk inikah da'auta engkau mengundang kami. Nah, itu ya. Siapa sih Abu Lahab itu? Ternyata beliau adalah paman Nabi. Ya. Pak Haji Mamat, celaka. Oke, boleh. Boleh Pak Haji, ya. Boleh. Tabban laka, celaka bagimu. Boleh begitu. Itu namanya sumpah serapah. Ya, begitu kan ya. Sumpah serapah. Kadang kita kesel sama orang juga begitu. Ya, nggak boleh ya. Nabi Nuh alaihissalam, beliau adalah orang soleh. Ketika beliau mendoakan buruk orang lain, apa yang terjadi? Anak dan istrinya menjadi durhaka. Itu peringatan buat kita. Sesoleh apapun kita, ketika kita mendoakan buruk orang lain, siap-siap anak dan istrinya akan menjadi durhaka. Jadi ketika istri kita, anak kita susah dididik, berarti kita sering mendoakan buruk orang lain. Lihat Nabi Nuh. Nabi Nuh itu masuk kategori ulul azmi. Tapi beliau pernah mendoakan buruk umatnya untuk diazab. Akhirnya turunlah banjir besar. Ya. Tapi kita nggak boleh menuduh bahwa Nabi Nuh buruk. Kenapa? Contoh. Nabi itu adalah contoh. Jangan sekali-kali kita menjelekkan beliau. Contoh. Sesoleh apapun kita, itu maknanya.
ketika kita pernah mendoakan buruk orang lain, maka akibat yang akan kita rasakan adalah anak dan istri kita menjadi buruk perilakunya. Gitu. Makanya kita tetap selalu mendoakan baik. Ya, tabban laka, ini ucapan yang dilontarkan oleh pamannya Nabi, Abu Lahab. Apa yang terjadi? Istri Abu Lahab nyetel dengan dirinya. Ya, dua orang ini betul-betul memusuhi baginda Nabi. Gitu. Ya, jadi hati-hati dengan doa. Ya, doakan saudara kita tetap doa yang baik. Walaupun mereka menyakiti kita, walaupun mereka menzalimi kita, kita tetap doakan yang baik. Nah, itu gimana? Setuju? Ayo komen. Setuju tidak? Nah, gitu. Isop snack. Oke, assalamualaikum Pak Ustadz. Isop snack itu Pak Surya bukan ya, Masya Allah. Betul nggak Pak? Barangkali saya salah. Oke, Pak Ubay. Oke, dakwah tanah bukan apa nih Pak Ubay? Dari saja setuju ya, Masya Allah. Ahmad Azhari Talib setuju Ustaz, Masya Allah. M Taufik sangat setuju Ustaz. Ya, begitu ya Pak ya, Masya Allah. Makanya kita hati-hati. Ini pembelajaran buat kita, ya. Makanya nanti diceritakan di dalam tafsir Al-Munir bahwa Abu Lahab itu orang yang mukanya merah. Oke. M Taufik Tanjung sangat setuju Ustaz. Nah, begitu ya. Jadi ini peringatan buat kita. Pak Haji Muhammad setuju pisan. Gitu ya. Oke. Tapi Pak Ustadz bilang begitu. Apa? Temimin apa ini? Tadi Pak Ustadz bilang begitu. Yang mana? Ya itu kan lagi menjelaskan teh. Oke. Sugarai izin ngaji Ustadz monggo. Pak Yusuf setuju Pak ya. Duh, jadi pikiran ini mengingat-ingat apa pernah doakan orang lain ya, atau saudara yang jelek. Nah itu Pak, yang jelek-jelek maksudnya ya. Oke, Kaila. Oke, assalamualaikum. Nah itu, ini pelajaran buat kita. Ya. Lihat kehidupan Abu Lahab. Ya, bergelimang dengan harta, tapi keduanya itu panas hati. Gitu. Gitu ya. Ratu Naila, oke, Mbak Ratu Naila. Assalamualaikum, maaf telat. Waduh, dari mana Mbak Ratu? Bu Mimi, terima kasih. Pak Hafid Nur, nyuwun pandonganipun, mugi-mugi istiqomah. Amin ya insya Allah. Pak, dapat tadi, Masya Allah, insya Allah ya. Pak Ubay, yang jadi maf'ulnya lafadna dari Ustadz. Iya, betul, da'auta, ini fi'il madi Pak. Fa'ilnya anta, naknya ini adalah domir mutasil. Kalau nempel ke fi'il dia menjadi maf'ul bih, Pak Ubay. Oke, Pak Abdul, betul ya, Masya Allah. Begitu Pak Abdul ya. Pak Abdul itu apa ya, Gorontalo ya? Bener nggak Pak Abdul? Saya agak lupa Pak. Oke, ya, ingat ini. Bu Wiwin, ada nggak Bu Wiwin ya? Ada nggak nih, hadir nggak nih hari ini? Oh Papua, iya. Betul Pak Abdul, Papua. Oke, Papua. Pak Abdul Papua ya, Alhamdulillah. Beliau ini istiqomah. Oke Pak Abdul, Papua. Ya, itu. Ini catatan buat kita ya. Ya, jadi ketika kita mendoakan buruk orang lain, dua hal akan terjadi pada diri kita. Monggo perhatikan. Ya, monggo perhatikan ya. Coba perhatikan. Jadi ketika itu terjadi pada diri kita, segera beristighfar. Oke, Pak Teguh, terima kasih. Ya, makanya Nabi menganjurkan istighfar kita itu 70 sampai 100 kali per hari untuk menggugurkan itu semua. Ya. Ya, barangkali kita pernah mendoakan buruk orang, gitu kan? Kita lagi duduk di depan rumah, tiba-tiba ada motor anak muda dengan knalpotnya yang diganti lewat dengan ngebut, suara kenceng, lalu kita memberikan doa buruk kepada mereka. Nah itu, hati-hati. Ya,
Jangan pernah mendoakan buruk orang lain. Walaupun mereka mengecewakan kita, menzalimi kita, tetap kita doakan mereka yang baik. Oke, Bu Khotimah. Assalamualaikum, hadir Pak Ustadz. Oke, Bu Khotimah. Sabar 178. Oke. Oke. Ya. Coba kita lihat dulu di tafsir Al-Munirnya. Di sini ada penjelasan ya. Nah, ini tentang Abu Lahabnya. Ini kan baru nyampe sini nih kita nih ya. Coba saya ulang sedikit. Tadi kan kita sampai sini. Nah ini. Ya. Lamma da'an Nabi sallallahu alaihi wasallam qaumahu wa qala inni nadhirun lakum baina yaday adzabin syadidin faqala ammuhu Abu Lahabin tabban laka alihada da'awtana. Gitu kan ya. Oke, sekarang kita coba di tafsir Munirnya dulu ya, karena saya akan bicarakan tentang Abu Lahabnya. Nah, di sini di tafsir Munir itu kita perkecil dulu dikit. Nah, ini untuk menambah wawasan gitu. Ya, ini mufradat lughawinya. Ya. Jelas nggak tulisannya? Oke. Di sini ada tabat yada Abi Lahabin. Ini nanti kita jelaskan ini kan ya. Oh, kita belum sampai ayatnya ya. Oh, nanti aja berarti ya. Belum sampai ayatnya ini. Ya, di sini boleh. Nah, ini menjelaskan sih. Oke, kita di ayatnya dulu deh biar nyaman ya. Maaf, ayatnya belum ini. Ya. Biar masuk di ayatnya dulu, nanti nyambungnya tepat. Begitu ya. Oke, kita balik dulu ke sini. Ya, balik lagi gitu kan ya. Oke. Kita gedein dikit ya. Nah, cukup kan segini ya. Oh, kita belum masuk ayat ya. Lupa saya. Nah, baru nyampe sini. Nah, ini baru di sini. Oke. Nazala. Nah, ini. Nazala adalah fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Ia turun. Nah gitu. Zidan, terima kasih Zidan. Semoga berkah. Pak Surya 38 sambil nyimak tatap layarnya. Oke Pak Surya, terima kasih. Jadi, nazala fi'il madi. Fa'ilnya huwa. Ya, Bu Mimi terima kasih. Dia turun atau ia turun. Mana ayatnya ya ini? Tabat. Nah ini tabat adalah fi'il madi. Domirnya hiya belum bisa menjadi fa'il. Ya, kalau domir hiya itu belum bisa menjadi fa'il. Kalau ada isim yang rofa, itulah fa'ilnya. Ya. Kemudian di sini ada tafsirnya. Tafsirnya itu adalah khosirat. Ya. Jadi khosirat, tabat itu artinya khosirat. Ya. Akhirnya tak mati, ya, domirnya hiya. Ya. Maka belum bisa menjadi fa'il ya. Maka isim di depannya sebagai fa'il. Nah, kebetulan di sini ada yada. Nah, gitu. Yada. Ini saya kecilin dikit ya biar. Nah, sini ada yada. Yada ini adalah bentuk dua ya, isim yang rofa. Asalnya yadani, gitu. Yadani ini bentuk dua, ya, isim tasniyah. Mana tanda rofanya? Alif. Nah, berarti yada adalah isim yang rofa. Kenapa nunya hilang? Wahwa mudof. Abi mudof ilaih. Nah, pertanyaannya kenapa yada ini isim yang rofa? Karena tabat tadi butuh fa'il. Nah, fa'ilnya adalah yada. Gitu. Jadi yada adalah fa'il yang dirofakan dengan alif karena isim tasniyah. Bentuk dua. Hilang huruf nun wahwa mudof. Abi mudof ilaih yang dijerkan dengan iya karena asmaul khomsah. Ya, wahwa mudof. Lahabin mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin.
Jadi kalau diartikan fa'il dulu. Kedua tangan Abu Lahab tabat. Tabat itu binasa. Atau maknanya khosirat. Merugi. Nah gitu. Jadi kedua tangan Abu Lahab merugi. Atau binasa. Nah, apa ini maksudnya? Begitu kan? Kenapa menggunakan kedua tangan? Pak Haji Muhammad, di tafsir saya surat Al-Lahab. Ya, nanti kita dijelaskan ada Pak Haji di tafsir Munir ya, nanti saya jelaskan bahwa nama Al-Masad, Tabat, ada Al-Lahab, ada 3 ya. Nanti ada penjelasannya Pak Haji. Oke. Diki, Assalamualaikum Pak Ustadz. Tumut nyimak. Monggo ya. Pak Ubay, sohih, langsung dilanjut. Oke. Pak Dendo, kenapa jadi mu'anas ya? Ya, karena anggota tubuh kita itu mu'anas ya. Itu. Mu'anas. Kenapa mu'anas? Nah, tanda mu'anasnya kok nggak ada gitu ya. Tanda mu'anas itu tamar buto ya. Ketika Quran menjelaskannya, walaupun tidak ada tanda mu'anasnya, tetap mu'anas. Seperti yadani. Ini adalah tangan ya. Tangan itu mu'anas. Ya, begitu. Ya, gitu. Jadi ketika Quran menjelaskan bahwa itu mu'anas, ya harus kita ikuti. Walaupun tidak ada tanda mu'anasnya, ya seperti tamar buto tuh nggak ada. Ya, gitu. Nyambungan ya. Iza zulzilat. Ya, iza zulzilatil ardu. Nah, itu al-ardu itu mu'anas. Zulzilat itu ada tak mati di situ. Itu mu'anas. Jadi ardu tidak ada tanda mu'anasnya. Tapi Quran menjelaskan bahwa bumi adalah mu'anas. Seperti tangan, ini mu'anas. Begitu ya. Oke, mudah-mudahan bisa dipahami ya. Anggota tubuh yang sepasang, nah itu bagus. Apa ini? Ruang doa. MH yang berpasangan dianggap mu'anas. Sip. Siapa lagi nih? Abadi Jaya. Oke, agak jauhi kameranya tadi. Oh gitu ya. Kenapa Pak? Terlalu besar Pak? Ya segini Pak ya. Tapi jelas kan? Oke, kalau nggak jelas nanti komen ya. Oke. Oke, lanjut ya. Jadi yada adalah fa'il yang dirofakan dengan alif karena bentuk 2. Ya. Hilang huruf nun, wahwa mudof. Abi mudof ilaih yang dijerkan dengan iya karena asma'ul khomsah, wahwa mudof. Lahabin mudof ilaih yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Oke, Zidan, jelas Ustaz. Oke, Butati, jelas Ustaz. Oke, Abadi Jaya, terima kasih. Semoga berkah. Ya, gitu. Jadi kedua tangan Abu Lahab pasti binasa. Kenapa pasti? Karena menggunakan fi'il madi. Ya. Nah, gitu ya. Atau pasti merugi. Khosirat. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa menggunakan tangan? Nah, begitu kan ya. Nah, di sini ai jumlatuhu, nah, kalimatnya adalah gitu kan. Yang akan dibicarakan adalah bentuk kalimatnya. Makanya di sini ada wa'abbaro. Ada juga yang baca ubbiro, diungkapkan. Nah, tapi saya mengikuti waktu ngaji ya. Jadi waktu ngaji itu abbaro. Ya. Dia menjelaskan anha, an huruf cer hanya domir mutasil sebagai majrur, hanya kembali kepada jumlah. Jadi dia menjelaskan, dia menerangkan tentang kalimat ini. Ya, kalimat yang mana bil yadaini, dengan menggunakan 2 tangan, majazan. Nah, ini majazan adalah maf'ul li ajlih, alasan fi'il ya. Gitu. Majazan ini apa majaz? Majaz itu apa ya majaz itu?
Lupa saya. Majaz itu apa ya? Kalimat apa majaz itu? Gaya bahasa iya, Tindo. Gaya bahasa, tapi majaz itu ada artinya, Masya Allah. Kok saya jadi lupa. Kiasan, oke, betul. MH, iya. Pak Rahman teh ya. Jadi kiasan, perumpamaan boleh. Buya Sidik perumpamaan. Oke, Al-Hafiz sesuatu yang tak sesuai dengan kefaktaan. Ya, boleh begitu ya. Majaz. Pak Nana juga penyerupaan, sip. Masya Allah. Itu bukan hakiki, ya lem X Chang Center. Pak Supri seperti ya. Iya. Itu ya. Jadi majaz. Jadi kiasan. Apa alasannya? Nah, ini alasannya. Li'anna. Nah, li-nya huruf cer, berarti depannya harus majrur. Tapi diawali dengan anna. Huruf akhwatnya inna. Berarti kalimat sesudahnya nanti ditakwil sebagai majrur dari li. Begitu. Anna akhwat inna. Aksaro isim anna yang dinasabkan dengan fathah wa huwa mudhof. Al-af'ali mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh. Ini pokok kalimatnya. Li'anna aksarol af'ali. Karena bahwasanya kebanyakan perilaku, kebanyakan perbuatan, boleh begitu ya. Kebanyakan yang dilakukan, boleh begitu ya. Nah, maka depannya ini dibaca khobar ana. Ini khobar ananya kebetulan dibacanya itu majhul. Tuzawalu. Domah awalnya fathah ain fiilnya. Tuzawalu. Ya. Tuzawalu itu boleh diartikan yang dilakukan. Boleh begitu ya. Yang dikerjakan. Bihima. Bi huruf cer hima. Domir mutasil sebagai majrur. Jadi tuzawalu bihima. Ya. Tuzawalu bihima ini kalimat. Ya. Jadi tuzawalu fi'il mudhari majhul dengan naibul fa'ilnya adalah huwa. Bi huruf jar hima domir mutasil sebagai majrur. Tuzawalu bihima sebagai khobar anna. Anna aksarol af'ali tuzawalu bihima ini sebagai majrur dari li. Jadi li anna aksarol af'ali tuzawalu bihima ini adalah jar majrur. Ya. Jadi apa alasannya? Karena bahwasanya kebanyakan perilaku manusia, boleh begitu ya, dikerjakan dengan kedua tangan. Jadi ia dikerjakan dengan keduanya. Nah gitu. Jadi dengan tangan. Oke. Pamanain, bandingan. Oh gitu ya Pak ya. Oke, boleh Pak. Gitu ya. Jadi apa tadi? Bahwa kenapa menggunakan tangan gitu kan ya. Kedua tangannya pasti binasa. Ya. Ada tanda tangan, nggak ada tanda kaki. Betul kan ya? Itu. Ya, ada lagi di ayat kerusakan di daratan dan di lautan diakibatkan oleh tangan-tangan manusia. Nah, itu. Makanya disebut di dalam surat Al-Lahab adalah kedua tangan Abu Lahab hancur. Binasa. Gitu ya. Nah, itu. Nah, di sini masih ada keterangan wahadhil jumlatu. Ini mawanya istiqnab. Hadhihi isim isaroh. Bila di awal dia menjadi mubtada, maka depannya dibaca badal. Ingat rumusnya. Kata setelah isim isaroh badal. Jadi dibaca al-jumlatu. Itu badal dari hadhihi. Ya. Jadi ini kalimat atau kalimat ini adalah doaun. Ya, mengandung makna doa. Nah, begitu ya. Lalu dilanjut di sini watabba. Nah, ini sampai sini nih harus paham betul. Watabba wawonya atau tabba fi'il madi, fa'ilnya huwa. Maknanya khosiro. Khosiro ini fi'il madi, fa'ilnya huwa, tapi disebut lagi huwa. Ini maknanya taukid. Jadi khosiro fi'il madi, fa'ilnya huwa. Lalu diulang huwa. Khosiro huwa. Dia rugi dia. Nah, begitu. Berarti di sini ada
penguat, penekanan ya. Ya, jadi telah binasa kedua tangan Abu Lahab, gitu kan? Dan sungguh telah binasa. Jadi boleh diartikan begitu karena di tafsirnya khosiro huwa, gitu. Telah rugi, boleh gitu. Kedua tangan Abu Lahab dan sungguh telah merugi. Nah, boleh begitu karena di sini ada penekanan di huwa. Ya, oke. Wawoknya atop ya Pak ya. Ya, Indra Bai. Oke, ruang doa. Apa bedanya sama apa ini? Musyar ilahi Ustad. Yang mana? Ini gitu Pak. Ya, gitu ya. Coba kita lihat baru sampai sini ya. Wahadhihi. Nah, di sini wahadhihi maksudnya kalimat ini gitu adalah khobarun, kalimat berita. Gitu ya. Adalah kalimat berita kakaulihim, kanya huruf jer kauli majrur yang dijerkan dengan kasro wa huwa mudof. Himnya domir mutasil sebagai mudof ilaih. Seperti ucapan mereka, nah di sini ahlaka hullahu waqad halaka. Nah, kayak seperti ini ya. Ahlaka ini fi'il madi. Domirnya huwa belum bisa menjadi fa'il. Maka depannya dibaca Allahu fa'ilnya. Dan hu di sini adalah domir mutasil. Ketika nempel ke fi'il, dia menjadi maf'ul bih. Ya. Ahlaka hullahu waqad halaka. Ya, wawunya atop, kodnya huruf tahqiq. Halaka fi'il madi, fa'ilnya huwa. Nah, gitu. Jadi ahlaka hullahu, kalau diartikan fa'il dulu. Ya, Allah membinasakannya. Dan sungguh dia pasti binasa. Nah, begitu maknanya ya. Jadi seperti ucapan mereka, ya, ahlakahullahu wa qad halaka. Sama maknanya seperti itu. Ya. Jadi Abu Lahab itu pasti merugi dan pasti celaka, pasti binasa, pasti hancur. Nah, cuman tadi yang jadi masalah kan adalah yada, itu kan ya. Jadi apapun yang dilakukan oleh Abu Lahab, dia pasti hancur, pasti celaka. Kenapa? Beliau mendoakan buruk kepada baginda Nabi. Taban laka, gitu. Ini. Makanya orang yang suka mendoakan buruk orang lain, pasti hancur. Gitu. Ya, hati-hati dengan doa yang buruk. Ketika kita mendoakan seseorang, malaikat yang ada di belakang kita adalah mengaminkan untuk dirinya. Jadi sama dengan kita mendoakan buruk orang lain adalah doa buruk buat dirinya. Karena malaikat yang ada di belakang mengamininya untuk dirinya. Nah itu. Taban laka. Kalimat ini menjadi catatan buat kita. Ya. Dijelaskan di dalam Al-Quran. Tabat yada abi lahabi wa tab. Gitu ya. Dan ternyata ini sebuah kalimat berita yang maknanya adalah majazan. Kiasan ya. Tangan di situ adalah kiasan. Maknanya apapun yang dilakukan oleh kita. Ketika aromanya adalah aroma tabban laka. Ya, aroma doa buruk. Maka siap-siap hancur. Ya. Oke. Nyambung kan ya? Mudah-mudahan dijadikan satu pelajaran buat kita. Karena di sini dijelaskan ahlakahullahu wa qad halaka. Gitu. Allah menghancurkannya dan sungguh telah hancur. Nah, begitu ya. Oke, nyambung kan? Nyambung mudah-mudahan ya. Coba kita lihat tadi ya di tafsir Munirnya. Di tafsir Munirnya di sini untuk menambah wawasannya itu ya. Ayo gimana komentarnya? Dari saja nyambung ya, alhamdulillah. Oke, Abadi Jaya 123. Maaf bisa ngaji halaman satu kitab. Tentukan kitab dan jamnya Pak Ustadz. Oh gitu ya. Kan sudah ditentukan Pak. Ya.
Kita insya Allah jam 6 lewat dikit lah ya, jam 6:15 kita mulainya. Kemudian yang dibahas itu adalah kalau Senin dan Selasa Nasoihul Ibad ya, atau Fathur Rabbani. Kemudian kalau Rabu, Kamis, Jumat adalah tafsir Jalalain, dan kita mulai dari Fatihah Pak. Alhamdulillah sudah berjalan. Sekarang masuk surat Al-Lahab. Begitu Pak. Ya, mudah-mudahan Abadi Jaya 1, 2, 3 bisa istiqomah ya Pak ya. Sama-sama belajar Pak. Mukhlis Zain, ahlaka itu mengikuti wazan apa Ustaz? Ahlaka itu fi'il madi majid 1 Pak. Majid 1 ya. Kalau di buku saya tuh halaman 3 Pak. Ya, Bapak boleh buka kalau sudah punya. Kalau belum punya boleh pesan ya. Ya, di grup itu monggo masuk di grup ya. Saya ada grup MT Baris. Ya. Itu bisa komunikasi dengan admin nantinya ya. Nah, ini Pak. Af'ala. Ini majid 1 ya. Af'ala ini majid 1. Buram ya. Nah, ini af'ala ini. Ahlaka. Ini wazannya dari sini. Ya, jadi kalau nyari di kamus halaka. Alifnya ini adalah mazid, tambahan. Ya, af'ala yuf'ilu. Oke. Oke Pak Ubay, itu sudah dijawab oleh Pak Ubay. Af'ala. Oke. Oke, jelas nih hurufnya. Oh, ini jadi melengkung ini. Nah. Oke, ini untuk tambah wawasan. Oke, saya perkecil dulu biar enggak pusing ya. Nah. Oke, di sini ada tabat yada abi lahabin. Ya. Ini ai halaka. Juga khosiro ya. Udah paham kan ya? Jadi maknanya itu bisa hancur, bisa kerugian. Nah, di sini ada qala ta'ala. Nah, ini ada qala ta'ala. Nah, berarti ada di surat lain ya. Wa ma kaidu fir'auna illa fi tababin. Ya, gitu ya. Ini maknya adalah nafi. Ya, wawunya adalah istiqnab, maknya nafi, kaidu, mubtada yang dirofakan dengan domah, wa huwa mudhof. Fir'auna mudhof ilaih yang dijerkan dengan fathah karena isim ghairu munsharif. Ilahnya huruf hasriyah, finya huruf jar, tababin, majrur yang dijerkan dengan kasroh yang bertanwin. Oke, warna-warni, terima kasih ya. Oke. Nah, di sini adalah surat Ghafir ya, surat ke-40 ayatnya 37. Gitu ya. Jadi kaidu itu artinya tipu daya ya. Tipu daya Fir'aun gitu. Tidak lain. Nah, ini di sini ada makna fi. Jadi maknanya tidak lain ya. Wa ma kaidu Fir'auna. Jadi tipu daya Fir'aun tidak lain illa fi tababin gitu. Hanya gitu. Tababin, membawa kerugian. Jadi hanyalah membawa kerugian. Nah, ini juga hadhil jumlatu du'aun alaihi. Ya, jadi kalimat ini juga mengandung makna doa ya. Itu. Wa Abu Lahabin. Nah, dan Abu Lahab ini adalah ahadu a'mamin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Lahab itu adalah salah satu dari paman-paman Nabi. Wa ismuhu, namanya adalah Abdul Uzza. Itu. Jadi maknanya namanya adalah Abdul Uzza. Kalau diterusin ini jadi badal ya. Jadi Abdul Uzza bnu wa huwa mudhof. Abdi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh, wa huwa mudhof. Al-Mutallibi mudhof ilaih yang dijerkan dengan kasroh.
Jadi nama aslinya itu adalah Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Jadi paman Nabi dia. Berarti kakak beradik ya dengan siapa? Hamzah, dengan Abu Thalib gitu kan ya. Dia pamannya. Adiknya bapaknya berarti. Nah di sini ini wawonya istiqnab ya, permulaan lagi. Ini dibacanya itu kuniyatuhu. Kuniyatuhu itu artinya gelarnya gitu. Jadi namanya kan Abdul Uzza bin Abdul Muthalib. Itu gelarnya itu Abu, ini dibaca Abu itu karena khobarnya. Jadi kalau susunan kalimatnya tuh ini mubtada wa huwa mudhaf. Jadi kuniyatu mubtada yang dirofakan dengan doma wa huwa mudhaf. Gelarnya adalah Abu, makanya rofa dia. Ya. Jadi khobar yang dirofakan dengan wawu karena asmaul khomsah. Ya, jadi Abu Utaibatin. Utaibatin mudhaf ilaih yang dijadikan dengan kasro yang bertanwin. Jadi nama gelarnya itu adalah Abu Utaibah. Nah, gitu. Masih lanjut. Nah, di sini. Wa innama, ingat, innama itu adalah kafah wa makfufah. Mengandung makna hanya. Ya. Jadi, innanya huruf nasab dan taukid, maknya adalah huruf kafah. Jadi batal amil innanya. Di sini ketemu fi'il madi. Karena, ya, karena itu gelar artinya. Jadi dia mendapat gelar Aba Lahabin. Ya, jadi mendapat gelar Abu Lahab. Ya gitu ya. Kenapa? Ini alasannya. Li-nya adalah huruf jar. Lihumroti wajhihi. Nah itu. Lihumroti wajhihi. Karena merah wajahnya. Gitu. Jadi Abu Lahab itu kenapa disebut Abu Lahab? Itu karena wajahnya memerah.